Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Nah, sekarang ini saya mengamati tentang ketinggian gunung, itu di bola bumi. Ini pekerjaan para ilmuwan zaman dahulu, namanya Abu Raihan Al-Biruni. Saya sangat mengagumi beliau. Dan kemudian ada Abu Musa Al-Hawarizmi. Karena saya kagum dengan dua orang ini, sehingga salah seorang anak saya, terutama anak saya yang tertua, saya namakan Al-Hawarizmi. Kenapa? Karena penemuannya dalam bidang astronomi, dalam bidang matematika, dalam bidang geografi sangat menawan dunia internasional, baik di barat maupun di timur. Nah, kembali saya menceritakan tentang ayat Al-Quranul Karim yang selalu disitir oleh Abu Raihan Al-Biruni. Ini saya katakan dalam rangka mengantisipasi para murid mahasiswa saya agar tidak menjadi ateis. Caranya bagaimana? Dengan menyampaikan tentang idola-idola selama ribuan tahun, idola para ilmuwan yang tinggi keimanannya, tinggi akal pikirannya, dan tinggi daya telitinya dan daya ciptanya. Nah, mereka itu tinggi ilmunya tapi tidak menjadi ateis. Berbeda dengan orang sekarang, tinggi ilmunya cenderung menjadi ateis kalau ilmu yang dipelajarinya itu adalah ilmu-ilmu duniawi yang tidak berdasarkan keimanan. Nah, jadi saya mengantisipasi bagaimana para ilmuwan di Indonesia, kalau perlu seluruh dunia, bagaimana agar mereka tidak menjadi ateis. Kuncinya yang pertama, jadikanlah ilmuwan-ilmuwan ribuan tahun yang lalu yang hebat-hebat itu, jadikan sebagai idola. Nah, idola ini sangat berpengaruh terhadap jiwa generasi muda. Kalau mereka mengidolakan Nietzsche, tentu mereka akan menjadi komunis, ateis. Kalau mereka mengidolakan Galileo Galilei atau mereka mengidolakan orang-orang terkaya di dunia, tentu dia akan menjadi materialis karena kekayaan duniawi itu masuk ke dalam hatinya. Nah, kalau mereka mengidolakan umpamanya Al-Biruni, nah mereka akan menghafal ayat-ayat yang selalu digunakan oleh ilmuwan terbesar dunia ini, namanya Abu Raihan Al-Biruni. Nah, ayatnya yang saya bacakan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza balagha matli as-samsi wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Sampailah seorang hamba Allah kepada suatu negeri matahari terbenam dan matahari terbit. Sampai di sana dia melihat matahari terbit terus menerus selama 6 bulan dan tidak ada suatu benda apapun yang menghalangi negeri itu dari cahaya matahari. Nah, walaupun cahaya mataharinya tidak sepanas di Timur Tengah, tapi cahaya mataharinya kelihatan terus-menerus seperti cahaya matahari di pagi hari. Nah, di mana negaranya? Negaranya di Finlandia. Jadi di Finlandia itu selama 6 bulan matahari itu kelihatan terus-menerus. Nah, sehingga negeri itu disebut negara matahari terbenam. Jadi persis seperti matahari yang akan terbenam, kelihatan terus-menerus mataharinya. Dan selama 6 bulan pula mataharinya tidak kelihatan, hanya cahayanya saja, seakan-akan seperti malam terus-menerus. Nah, itulah yang dikatakan hatta idza balagha matli as-samsi, sehingga sampailah hamba Allah kepada suatu negeri terbit. Nah, terbit terus-menerus. Lam naj'al lahum min duniha sitra, sehingga masyarakat di daerah negara itu tidak ada suatu benda apapun yang menghambat
cahaya matahari yang kelihatan terus-menerus selama 6 bulan. Jadi ada teman saya, Pak Hazinur namanya, yang sudah menjadi warga negara Finlandia. Jadi saya tanya, apa ciri-ciri khas di Finlandia? Di sana sering ada aurora, Pak, katanya. Nah, ini saya rekam, saya lihat aurora itu berwarna-warni seperti pelangi. Cuma kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang tidak. Nah, jadi di daerah ini, Finlandia ini memang hebat juga, industrinya termasuk hebat. Kemudian pertama menciptakan handphone besar-besaran itu ada dari Finlandia. Nah, kemudian sekarang ini beralih ke Korea, beralih ke Cina. Tapi yang mempelopori awal itu Finlandia. Nah, baik Bapak Ibu saudara sekalian, bagaimana agar mahasiswa kita, para ilmuwan kita tidak menjadi ateis? Salah satu caranya, saya ulangi lagi, dengan menanamkan atau memberikan idola-idola mereka itu adalah para ilmuwan masa lalu. Ada Abu Musa al-Khawarizmi dan ada Abu Raihan al-Biruni. Kalau mereka cenderung dalam bidang ilmu kesehatan, kita perkenalkan sedetil-detilnya penemuan Ibnu Sina. Bagaimana sosok orangnya yang di barat disebut dengan Efesaina. Efesaina itu maksudnya adalah Ibnu Sina yang didaulat oleh dunia sebagai bapak kedokteran dunia. Nah, memang kalau di Yunani terkenal juga ada bapak kedokterannya, akan tetapi yang mempraktekkannya kepada masyarakat sampai dipergunakan pada hari ini adalah buku-buku Canon of Medicine, Canon of Medicine karangan dari Ibnu Sina atau Efesain. Sampai sekarang buku Canon of Medicine itu dianggap sebagai buku induk ilmu pengetahuan dalam bidang kedokteran. Bagaimana membedah, bagaimana psikologis, bagaimana hipnotis orang-orang yang sakit itu, karena waktu itu belum ada pembiusan. Nah, ini diperkenalkan oleh Ibnu Sina pertama kali. Nah, sekarang kita akan melihat idola yang kita ambil temanya pada pagi hari ini adalah Abu Raihan al-Biruni. Beliau ini adalah ilmuwan istana Sultan Abdul Hamid di Turki. Nah, ketika dia berumur 19 tahun, datanglah tamu dari luar daerah. Lalu bertanya Sultan, "Min aina antum? Where are you from?" Mereka itu menjawab, "We are from," kami satu negeri Finlandia, suatu negeri matahari tidak pernah terbenam. Maka Sultan Abdul Hamid waktu itu tersinggung. Adakah di dunia ini matahari yang tidak pernah tenggelam? Ada. Anda tidak bercanda? Tidak. Nah, lalu kalau begitu, untuk membuktikan bahwa Anda itu tidak bercanda, saya akan memanggil Abu Raihan al-Biruni. Datanglah Abu Raihan al-Biruni. Dinyatakan apa yang diungkapkan oleh tamu itu. Abu Raihan al-Biruni menyatakan, "Wahai Khalifah, wahai Sultan, bukankah hal itu disebutkan dalam Al-Quran tentang matahari yang tak pernah terbenam selama 6 bulan? Apa ada dalam Al-Quran?" Agak terkejutlah Sultan ini, karena dia banyak menghafal ayat Al-Quran, banyak menghafal hadis. Dia merasa tidak pernah menemukan ayat Al-Quran tentang matahari yang tak pernah terbenam selama 6 bulan. Nah, akhirnya suruh dibaca langsung oleh Abu Raihan al-Biruni surat 18 atau surat Al-Kahfi ayat yang ke-90. Hatta idza balagha matli'a syamsi wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitara. Lam naj'al lahum, tidak dijadikan kepada mereka sitra, satu penutupan apapun dari cahaya matahari itu. Nah, bagaimana kehebatan Al-Biruni itu?
saya catat sedikit melalui ensiklopedia Muslim. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, supaya anak-anak kita, pemikir-pemikir kita, ilmuwan kita di seluruh perguruan tinggi di Indonesia, pertama, tanamkanlah kecintaan terhadap ilmuwan masa lalu, dan mereka hendaklah menjadi idola bagi anak muda sekarang ini, dewasa ini. Kalau mereka tidak dijadikan idola, mereka cenderung menjadi ateis seperti ilmuwan umpamanya Darwin. Darwin itu asal agamanya Yahudi, keturunan Yahudi. Akan tapi terlepas dia dari agama. Kenapa? Karena dia tidak memiliki idola-idola yang kuat ilmunya dan kuat imannya. Nah, sekarang mari kita lihat idola kita pada pagi hari ini. Idola seorang ilmuwan yang sangat taat, tinggi imannya, tinggi ilmunya, kuat akhlaknya, artinya tinggi akhlakul karimahnya. Nah, nih kita lihat. Wah, ini dia hasil penemuan dari Abu Raihan Al-Biruni. Ya, kita lihat ya. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Jari-jari bumi dapat diperoleh lagi-lagi dengan perhitungan trigonometri. Jari-jari bumi yang diukur oleh Al-Biruni hanya berbeda 2% dengan rata jari-jari referensi elipsoid pada garis lintang tempat pengukuran. Metode Al-Biruni ini merupakan sebuah inovasi di zamannya. Sebelumnya, pengukuran keliling bumi dilakukan dengan pengamatan matahari dari dua tempat berbeda. Konon, ia ingin menghindari perjalanan di gurun pasir yang panas dan berdebu, sehingga dia membuat metode ini. Tentu saja. Nah, cukup Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini bisa dilihat sendiri nanti melalui YouTube, melalui internet. Ini saya hanya memberi motivasi kepada generasi muda, memperkenalkan supaya ilmuwan-ilmuwan muslim masa lalu ilmunya dapat diteruskan oleh ilmuwan-ilmuwan sekarang ini. Apakah dia orang muslim atau tidak, tapi keilmuannya itu sangat luar biasa. Nah, kemudian kita kenal pula ada Ibnu Haytham yang di barat namanya Al-Hazin. Nah, ini kalau sempat menjadi idola generasi muda kita, tidak mungkin generasi muda kita akan menjadi penganggur dan tidak mungkin akan menjadi ateis komunis. Abu Raihan Al-Biruni telah menjadi idola selama ribuan tahun. Abad ke-8 sampai sekarang ini. Berarti abad ke-8 sekarang abad 21 ya. Kemudian di Mesir terkenal nama Al-Hazin atau Ibnu Haytham, ahli fisika. Sampai sekarang pun di Mesir ahli-ahli fisika masih banyak ditemukan. Sampai pun pernah ketua atom dunia itu Al-Baradei namanya, Muhammad Al-Baradei, itu asalnya dari Mesir. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita mempelajarilah, mari kita pelajari idola dari nama-nama ilmuwan muslim ini. Wajib kita perkenalkan pada generasi muda kita, karena mereka luar biasa penemuannya. Alat tidak secanggih sekarang ini, tapi mereka sudah mempunyai ilmu yang sangat hebat. Nah, sekarang kita lihat lagi ilmuwan-ilmuwan yang terhebat itu. Ya, kita perhatikan dari media pena ya. Pemirsa, jika mendengar peradaban Islam, banyak yang membayangkan sesuatu yang kuno dan ketinggalan zaman. Image modern bagi banyak orang itu ada di barat. Kalau mau selamat di akhirat, ya harus belajar agama Islam. Tapi kalau mau sukses di dunia, harus nongkrong ke barat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dengan berkata, Iqra. Pada ayat pertama dalam Al-Quran, Iqra bukan hanya berarti bacalah, namun juga berarti belajarlah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita lihat apa yang sedang digali
yang sudah pernah digali oleh ilmuwan masa lalu. Siapakah dia ini? Ya. Abu Musa Jabir bin Hayyan atau dikenal dengan nama Jabir di dunia barat, lahir di Kufah, Irak pada tahun 750 dan wafat pada tahun 803. Kontribusi terbesar Jabir adalah dalam bidang kimia. Keahliannya ini didapatnya dengan ia berguru pada Barmaki Fizer pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid di Baghdad. Ia mengembangkan teknik eksperimentasi sistematis dalam penelitian kimia, sehingga setiap eksperimen dapat direproduksi kembali. Jabir menekankan bahwa kuantitas zat berhubungan dengan reaksi kimia yang terjadi, sehingga dapat dianggap Jabir telah merintis ditemukannya hukum perbandingan tetap. Kontribusi terbesar lainnya antara lain penyempurnaan proses kristalisasi. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, saya ingin sekali melihat generasi-generasi muda sekarang ini mengidolakan ilmuwan-ilmuwan masa lalu yang tidak kepalang tanggung, penemuannya sampai hari ini tidak tertandingi. Nah, jangan idolanya Mick Jagger, jangan idolanya itu orang-orang pelopor LGBT. Jadi kelemahan dari orang-orang liberal sekarang ini, termasuk juga kelemahan dari orang-orang garis keras, ya, yang ada garis keras itu namanya kelompok-kelompok keras lah gitu ya, radikal. Tapi ada juga kelompok yang paling longgar sampai melonggar-longgarkan menjatuhkan agama, namanya liberal. Jadi antara liberal dengan kelompok keras ini terlalu lunak, terlalu longgar, lalu hilang, terlalu keras, lalu banyak musuh. Kedua-dua ini sama-sama tidak mempunyai idola tentang ilmuwan masa lalu atau sultan-sultan masa lalu. Kalau seandainya mereka mempunyai idola ilmuwan-ilmuwan masa lalu, mereka tidak mungkin menjadi radikal. Kalau mereka mempunyai ilmuwan-ilmuwan masa lalu, idolanya, mereka tidak mungkin menjadi liberal. Mereka menjadi seorang ilmuwan yang tinggi ilmunya, yang kuat imannya. Nah, inilah yang saya lihat sekarang. Jadi saya menghimbau wahai para ulama, para ustadz, para dosen-dosen di seluruh Indonesia atau seluruh Asia Tenggara. Kalau saya sebut seluruh dunia ini terlalu besar ya, terlalu pede saya untuk membicarakan ini. Tapi saya ingin menyampaikan paling kurang kepada seluruh teman-teman dosen yang ada di Pekanbaru, Riau, Indonesia. Mari dengan segala cara kita menanamkan rasa cinta kepada ilmuwan masa lalu, kepada generasi muda kita. Walaupun pada bukan mata pelajaran agama, mata pelajaran fisika, bukalah nama Al-Jabir bin Hayyan. Pelajaran geografi, kita bukalah nama Ibnu Battuta. Kemudian dalam bidang matematika, kita bukalah nama Abu Musa Al-Khawarizmi. Ada seorang yang ahli matematika sering bertemu dengan saya tanya, Anda kenal dengan ahli matematika yang bernama Abu Musa Al-Khawarizmi? Tidak kenal, Pak. Oh, Anda kan sudah MA dalam bidang matematika, tidak kenal nama Abu Musa Al-Khawarizmi yang menciptakan logaritma? Tidak tahu katanya. Masya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu yang terhormat, kenapa mereka tidak menyebut nama Abu Rayhan Al-Biruni dalam bidang kesehatan, tidak pernah menyebut nama Ibnu Sina dalam bidang sosiologi, tidak pernah disebut nama Ibnu Khaldun? Karena referensi buku-buku yang mereka pakai semuanya referensi buku barat. Dan maaf saja, saya sudah membongkar mitos keilmuan orang barat. Banyak sekali yang ilmuwan dari Timur Tengah, orang-orang Islam dicatut, diambil, diciplak oleh orang-orang barat, dianggap penemuan mereka. Padahal itu adalah penemuan orang-orang beriman 10 abad yang lalu. Yang paling tidak adalah 5 abad yang lalu. Nah, itu sudah lama sekali mereka gali dari bahasa Arab, mereka terjemahkan ke dalam bahasa Latin. Jadi seolah-olah
menyebut Islam itu hanya untuk ibadah. Disebut Islam seolah-olah tidak ada hubungannya dengan fisika, kimia, astronomi. Padahal mereka lah ilmuwan-ilmuwan muslim lah yang memperkenalkan ilmu astronomi ke negeri barat. Nah, baik Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini nampaknya waktunya sudah sampai. Akhirnya saya tutup dengan berdoa kepada Allah, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Distilasi, kalsinasi, sublimasi, dan penguapan, serta pengembangan instrumen untuk melakukan proses-proses tersebut. Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, atau dikenal sebagai Rases di dunia barat, merupakan salah seorang pakar sains Iran yang hidup antara tahun 864 sampai dengan 930.